A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini Masya Allah buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah ya. Senang banget hari ini kita bisa ketemu ya, bicara manusia sebagai makhluk sosial ini rasanya nggak pantas kalau kita tuh nggak saling bantu. Benar ya, Ustaz Dimana ya. Nah, dan hari ini ya kita ini kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa, Masya Allah. Nanti saya akan perkenalkan kepada jamaah dan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa karena banyak juga orang yang kelihatannya membantu tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Ya, ada udang di balik bakwang kalau kata Ustaz Maulana. Udan di balik bakwang. Iya. Jadi ini memang luar biasa. Tema kita hari ini kita bahas adalah nolong atau ngonten nih. Ini keren nih. Iya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Iya, Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Di sebelah saya sudah hadir. Ada bintang tamu kita yang sangat inspiratif. Ada Mas Adi Supriyadi, pendiri dari Sanggar Senja yang viral nih karena peduli dengan anak jalanan. Ini Masya Allah luar biasa. Anak jalanan dan anak yatim piatu di daerah sekitarnya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat video profil beliau berikut ini. Begitu banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan memilih untuk hidup di jalanan. Bahkan anak jalanan juga dicap sebagai anak yang terabaikan karena pergaulannya yang begitu bebas di jalanan. Namun, ada sosok seorang laki-laki bernama Mas Adi Supriyadi yang rela mengorbankan waktu dan materinya untuk mengasuh anak jalanan yang ada di sekitarnya. Dengan membangun Sanggar Senja sebagai sarana anak jalanan untuk dibimbing dan diayomi agar menjadi anak yang lebih baik lagi, Masya Allah. Dengan cara memberikan layanan pendidikan, bahkan memberikan sekolah paket untuk mereka. Selain itu, Mas Adi juga membuka sekolah bagi anak yatim piatu, Masya Allah. Dan juga bagi kaum lansia yang membutuhkan. Dan Masya Allahnya lagi nih, kini Sanggar Senja menjadi salah satu solusi bagi anak jalanan untuk kembali merasakan pendidikan. Ya, ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah ya. Kita lihat tadi begitu luar biasanya Mas Adi ini. Tapi awal-awalnya nih Mas Adi nih, mohon izin, bisa dikasih tahu nggak nih ke jamaah Islam itu yang ada di rumah, terinspirasi dari mana sih kok bisa tiba-tiba membangun Sanggar Senja ini? Saya awalnya sederhana aja sebenarnya ceritanya. Karena saya juga pengamen juga, anak jalanan juga. Masya Allah. Jadi saya kasihan ngeliat adik-adik saya yang di jalanan. Jadi ketika mereka ada masalah di jalanan, ketika mereka dipukulin orang, ditabrak mobil, lalu saya bikinlah Sanggar Senja, biar mereka gampang mencari saya maksudnya. Itu gratis semua? Sanggar Senja artinya secerah anak negeri jaya. Oh, secerah anak negeri jaya. Oh, ada maknanya. Jadi kegiatannya apa aja tuh Pak Adi? Saya membuat Sanggar Senja itu nasional namanya. Walaupun saya juga seorang Muslim. Tapi karena di sana banyak agama-agama lain, karena saya bantu adik-adik saya. Iya, betul. Semuanya masuk lah ya. Kalau membantu kan tidak menanyakan apa agamanya. Benar. Insya Allah. Itu kegiatannya jadi apa aja tuh? Jadi kegiatannya di sana ngaji setiap hari sampai Senin sampai Jumat dari sore aja. Terus sama sekolah paket, saya mendirikan sekolah paket buat anak-anak yang putus sekolah. Masya Allah, Masya Allah. Dan menyekolahkan anak-anak yang emang udah sekolah. Masya Allah. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Adi. Sekarang saya mau kasih pertanyaan sama guru kita, Habib Muhammad Syahab nih, Masya Allah. Bib, izin nih Bib. Ini kan kita tahu ya, bahwa kalau kita suka menolong orang gitu ya, katanya Allah itu akan menolong kita juga pada saat kita sulit. Betul. Tapi ada juga orang yang udah sering ngebantu orang lain ya, tapi pada saat dia kesusahan kok kayaknya nggak ada bantuan yang datang gitu dari Allah. Nah ini apa yang salah? Apakah mungkin dia cara membantu orangnya salah atau bagaimana Bib? Mohon izin menjelaskan. Tafadhol Bib. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Pak Adi. Nanti ajarin saya ya. Ya, mantap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Tadi yang ditanyakan Mas Fadli tentang tolong menolong dan bagaimana artinya terkadang kita sudah menolong saudara kita tapi kok pertolongan Allah ini tidak kunjung tiba. Betul. Nah, seperti itu. Artinya memang ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kan pertolongan ini banyak. Yang Nabi katakan man nafasa an mu'minin. Artinya siapa orang yang meringankan beban orang mukmin. Fid dunya, di dunia ini nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi pertolongan ini Mas Fadli nggak selamanya harus di dunia. Allah pasti tolong kita. Sama seperti orang nyumbang. Oh, ketika kita bersedekah, kok nggak kunjung juga tiba Allah balas sedekah kita dengan harta juga kan tidak. Tapi balasan Allah di akhirat itu pasti. Makanya tadi daripada hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi Nabi mengatakan siapa orang yang meringankan beban orang muslimin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia yaumil qiyamah. Berarti bukan di dunia, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain juga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, artinya siapa orang waman yassara ya ala mu'sirin, siapa orang yang meringankan kesulitan saudaranya orang muslim, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia, memudahkan urusan dia fid dunya wal akhirah. Di dunia kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul jaza ini balasannya. Hadirin atau para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, jangan sampai bikin kita gagal faham dalam hadis. Artinya nolong saja. Pertama niatkan dulu, kita nolong ini apa? Nolong ini agar Allah nolong kita, apa nolong itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya nih kita kurang lillahnya ketika kita melakukan sesuatu. Yaitu tentunya melakukan suatu kebaikan. Apa sih pertama yang kita harapkan? Pertama yang kita harapkan lillah, karena Allahnya. Niat yang bagus, tidak mengharapkan apapun kecuali memang kita menolong orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tadi diteruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallah fi aunil abdi maka nal abdu wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Makanya hadis ini jelas nih. Artinya Allah itu senantiasa akan bersama itu hamba, akan menolong itu hamba selama itu hamba menolong sesama. Oh, kan hadis Rasul mengatakan. Ini kita perlu paham ini. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa selalu menolong itu hamba selama hambanya menolong sesama. Nah, pertolongan ini kan bisa terjadi di dunia, juga bisa terjadi di akhirat. Masya Allah. Ini bagus banget ya, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Saya mau tanya. Ya. Mas Fadli mau ditolong di dunia atau di akhirat? Saya mau dua-duanya. Kenapa harus satu kalau bisa dua-duanya? Saya mau nanya sama Ustadz. Ada nggak nih? Ustadz pernah nonton nggak? Ada yang orang bikin konten gini. Coba berdiri. Berdiri dulu Ustadz kalau ngizin. Coba berdiri ya. Bisa baca Quran? Bisa? Ini kan ini anak jalanan nih ceritanya nih. Bisa. Kamu ngaji ya. Surah Al-Mulk ya. Semua ya. Kalau hadiah oh bagus banget. Selamat buat kamu. Ya dia bisa banget, dia pintar banget ya ternyata ya gitu segala macam. Nah, itu gimana Ustadz? Ini kan dia niatnya sedekah sebenarnya. Ya. Sedekah karena orang itu bagus. Oh, maksudnya mau bersedekah tapi nguji-nguji. Nah, tapi ada konten-konten gitu juga. Terus atau mungkin mau dapat pujian juga, gimana Ustadz nih? Mohon izin penjelasannya. Dari mana kita tahu kalau kita tuh sedekah secara ikhlas atau itu karena emang ada embel-embel? Kalau Ustadz ditanya terus kapan ngejalanin ceramahnya? Ya saya dulu ya. Silakan Ustadz. Ya. Habib, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Habib sudah menyelamatkan saya. Udah tinggal 3 menit itu. Terima kasih.
Izin Habib. Sasam. Mas Adi, maaf ya. Memang begini kelakuannya dia. Siap. Cara mengetahui dalam menolong ikhlas nggak? Atau tidak mengharap pujian nggak? Cara mengetahuinya ada 3. Mengetahuinya dengan cara 3 ini harus ikhlas. Yang mana disebut dengan ikhlas? Mau tahu siapa mau belajar silat ini kan Mas Adi lagi bingung. Ikhlas itu tidak mengharap balasan selain dari Allah. Amin. Murni, khalis, murni, tidak ada campurannya. Maka inilah harus yang pertama itu. Kemudian adalah ridha. Apa itu ridha? Menerima perlakuan. Mohon maaf ya, kalau kita memberi, kadangkala mohon maaf, astagfirullahaladzim, kadangkala tidak sesuai harapan. Ya kayaknya saya salah kasih deh. Sia-sia, ada sia-sia. Tidak usah. Tak usah pikirkan itu. Tak usah pikirkan. Pokoknya apapun yang kau terima dari reaksi orang yang kau beri, kayaknya dia tidak berterima kasih deh. Kita udah kasih. Cuek banget, ya Allah. Sakit hati banget. Dia bukan cuek, usah cool. Nah, bilang terima kasih enggak gitu. Terima kasih. Langsung jalan aja. Ya ambil Oh, ya aja. udah. Ini kita harus ridho. Penempatan ridho ini ketika kita memberi tapi tidak reaksi. Reaksi itu. Tapi tunggu dulu, astagfirullahaladzim. Ada yang ketiga, harus dibutuhkan kesabaran. Kesabaran ketika kita menerima, baik sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum kita memberi harus banyak belajar. Satu hal, sosok ulama besar dibawakan sumbangan sama sosok anak muda. Kata sufi tersebut, ulama besar, maaf saya tidak terima sumbanganmu. Kamu harus belajar dulu. Kenapa? Aku mau menyumbang. Belajar dulu. Karena belum pantas engkau menyumbang. Karena kenapa? Dikhawatirkan tidak ikhlas. Tidak sabar, tidak ridho. Karena kenapa? Dari sinilah harus siap. Sebelum kita memberi, harus banyak belajar. Belajar bagaimana menjadi orang dermawan. Dan ketika memberi, juga bagaimana perlakuan kita. Apakah tidak menyakiti, apakah tidak melukai, atau tidak mempermalukan. Dan yang ketiga, mohon maaf, kembali lagi, ketika engkau memberi, reaksi apapun yang terjadi, engkau harus bersabar. Baik itu dia berterima kasih, maupun tidak berterima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Karena memang kita menghadapi orang ini macam-macam bentukannya. Nah ini mungkin Pak Adi Mungkin nih. saya mau tanya, Iya. Pak Adi, banyak yang sudah sukses dari Pak Adi kan? Betul. Datang terima kasih. Terima kasih. Ada juga yang bilang terima kasih. Ada Ada juga yang yang tidak enggak? datang kan? Banyak. Banyak. Pak, Mas Adi ini mungkin nih ya punya pengalaman tersendiri yang ingin dipertanyakan mungkin sama guru-guru kita boleh. Saya mau kasih kesempatan sama Mas Adi buat bertanya nih, silakan. Saya mau bertanya, punten nama Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Siap, Kang Adi. Bagaimana menghadapi orang-orang yang seujun terhadap kita? Wow, benar. Bahkan orang yang kita bantu pun tetap seujun sama kita. Sikap Mungkin kita itu merasa sikap- dimanfaatkan ya Pak? Iya. Enggak, sikap seujunnya itu kita hadapinya dengan seperti apa? Oh, harusnya Ustadz Syam menghadapi orang-orang yang seuzon karena kadang orang berbuat baik aja masih disuuzon. Oh, jangan-jangan dia. Silakan Ustadz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Pak Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menempatkan dirimu kepada tempat yang membuat orang lain akan suudzon kepadamu.
Jangan salahkan orang lain yang berburuk sangka terhadapmu karena dirimu sendiri yang menempati tempat itu. Subhanallah. Maka yang pertama yang diperingatkan para ulama, kita harus tahu memposisikan diri kita. Bagaimana mungkin orang lain tidak menuduh kita menjadi seorang pemabuk kalau hobi kita berada di tempat orang yang sedang mabuk-mabukan? Tentu saja orang akan menuduh kita sebagai seorang pemabuk. Bagaimana mungkin orang tidak menuduh kita menjadi seorang penjudi kalau setiap kali mereka mencari kita, kita sedang berada di tempat judi. Meskipun kita tidak ikut berjudi, pasti orang akan berpikir kita adalah seorang penjudi. Bagaimana mungkin kita tidak dicap sebagai orang yang buruk jikalau pergaulan kita adalah pergaulan yang buruk, meskipun kita sebenarnya tidak termasuk dalam orang-orang tersebut. Maka yang pertama ketika ada yang suudzon kepada kita, kita introspeksi diri, barangkali memang kita memposisikan diri kita di tempat yang keliru, di tempat yang salah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang suudzon terhadap kebaikan kita? Ini beda lagi kasusnya. Maka subhanallah diajarkan oleh guru-guru kita tadi bahwasanya memang yang pertama yang paling perlu untuk kita perhatikan ketika beramal soleh, ketika menolong adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah berniat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah peduli lagi dengan komentar orang lain. Mau orang itu berterima kasih atau dibalas dengan suudzon, tetaplah ia akan melanjutkan kebaikannya. Karena menggapai ridho dari seluruh manusia adalah sesuatu hal yang mustahil. Jadi tidaklah mungkin atau mustahillah seseorang bisa menggapai ridhonya dari seluruh manusia. Di antara mereka yang memuji, di antara mereka yang berterima kasih, tentu 1-2% di antaranya ada juga yang suudzon. Dia mah nolongin orang cuma buat konten doang. Dia mah nolongin orang biar viral aja. Dia mah mengatasnamakan anak jalanan untuk mendapatkan sumbangan dari dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri. Subhanallah, pasti ada saja orang-orang yang tidak menyukainya atau malah membencinya. Maka hadapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Toh saya berbuat baik bukan untuk mereka berkomentar, tapi saya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu saja kita mesti klarifikasi ketika ada orang yang berburuk sangka. Ada orang yang kita bantu lalu dia berburuk sangka kepada kita, daripada berlarut-larut mending kita klarifikasi dengannya. Atau mungkin lebih baik kita menghindar tanpa menghentikan kebaikan kita. Kita berbuat baik kepada orang, dia suudzon kepada kita, ya udah kalau gitu jangan bertemu, tapi jangan hentikan kebaikan kita. Kita tetap berbuat baik meskipun tidak bertemu dengannya demi menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Jadi kita nggak bisa nutup semua mulut orang. Nggak bisa. Biarin aja lah, kita doain aja, kita lakukan aja apa yang menurut kita baik di depan Allah kan gitu kan. Betul. Masya Allah. Nih Mas Adi mau nanya nih Mas Adi. Mas Adi anak-anak didiknya ada berapa banyak kalau boleh tahu? Kalau saya yang asuh di luaran ratusan. Ratusan? Masya Allah. Ih, Masya Allah, nggak ngerasa repot? Kalau yang tinggal di Sanggar stay ada 22 anak. 22. Masya Allah. Ustaz Maulana anak jam 4 aja kayaknya repot banget, suka ngeluh gitu. Ini apa sih tipsnya Mas Adi? Bisa nggak ngeluh gitu? Apa sih tipsnya Mas Adi? Ada tipsnya emangnya? Tipsnya kasih sayang sama cinta. Pasti lebih banyak lagi nih jamaah. Tapi sabar dulu ya. Kita lanjutkan tipsnya dari Mas Adi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustaz Maulana anaknya 4, ngeluh mulu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih, hari ini kita sedang belajar bersama ya tentang tema yang luar biasa juga. Temanya adalah nolong atau ngonten nih. Wah, jadi antara nolong sama ngonten ini kadang-kadang beda tipis. Tapi kita lanjutin dulu. Besti. Oh, besti. Kalau besti sahabat. Kita lanjut lagi, tadi kita ngobrol sama Mas Adi yang sempat kepotong. Ya. Ternyata Mas Adi ini punya anak didiknya itu atau anak asuhnya itu ratusan orang. Dan dia punya ada di rumah yang stay di Sanggar 20 lebih. itu kurang lebih 20 lebih. Bagaimana tipsnya dari Mas Adi ini bisa tidak merasa repot, tidak merasa terbebankan? Tunggu dulu. Apa tuh? Anak-anak kan beda karakter, beda sifat. Bener. Gimana tuh? Oh, Bapak Mas Adi? Bukan, aku kan nanya gitu. Oh, nanya tambahan. Iya. Silakan Mas Adi, silakan. Iya, izin. Jadi dulu sebelum saya mendirikan Sanggar, saya suruh suruh ibadah ke Cirebon, daerah Kedaung. Saya disuruh di sana ketemu dengan seorang guru. Di sana saya suruh baca surat Ar-Rahman
selama 40 hari 3 kali balik sebelum subuh. Jadi mungkin rahmatnya Allah itu masuk ke dalam dada saya. Jadi saya setelah itu udah 20 tahun kemudian saya mendirikan sanggar Sanja dan Itu setelah 20 tahun dari ketemu itu? Setelah 5 tahun. Setelah saya ketemu sama guru di Kedaung di Cirebon, suruh baca surat Ar-Rahman 3 kali balik sebelum subuh. Jadi saya alhamdulillah ada sedikit apal gitu kan. Jadi 5 tahun kemudian saya bikin sanggar senja. Jadi saya biasanya hidup saya berantakan, arogan saya suka berantem dulu gitu kan. Jadi tiba-tiba berubah semua gitu. Jadi dengan kasih sayang tadi ya, jadi gak ada merasa terbebankan sama sekali karena tadi mungkin fadilah dari surah Ar-Rahman tadi yang nyangkut, Masya Allah ya, luar biasa ya. Yang maha pemurah tadi. Masya Allah. Situlah akhirnya saya udahlah kita ibadah aja sekarang. Masya Allah. Nah itu jamaah tuh, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya kan, surah-surah yang kita baca, amalan-amalan kita yang baca itu tiba-tiba kita bisa mendapatkan fadilahnya tanpa kita sadari. Nah ini Masya Allah tadi buktinya nih ya Mas Adi ya, bisa mendapatkan fadilah yang luar biasa setelah mendapatkan belajar surah Ar-Rahman, 5 tahun kemudian mendirikan sanggar yang mengangkut anak-anak semuanya untuk belajar di rumahnya. Masya Allah luar biasa. Nah terima kasih banyak Mas Adi, nanti kita lanjut lagi. Nah sekarang kita ngobrol lagi sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin nih. Ya kan kalau kita bicara masalah tentang Islam, agama Islam ini ya membantu itu atau menolong orang itu sangat baik sekali. Bersedekah segala macam. Pokoknya itu sangat bagus. Cuma masalahnya sekarang kita bersedekah atau menolong itu dengan tujuan memotivasi orang dengan konten. Nah, takutnya kan maksud saya gini. Maksudnya kita dengan konten ini biar orang niru. Biar makin banyak nih kebaikan di mana-mana, tapi ternyata orang beranggapannya kurang bagus. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kembali Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik di malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ada 4 bentuk di sini, malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Jadi kalau ada orang menyalahkan sedekah atau kebaikan yang dikontenin, maka itu keliru juga. Tidak mesti, tidak boleh kita menyalahkan orang yang ngonten dengan kebaikannya. Kenapa? Karena Allah juga membolehkan daripada sedekah terang-terangan. Menginfakkan harta secara terang-terangan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau uangnya ada 1, dia punya 1 juta lah misalnya kalau dirupiahkan, maka dia sedekahkan dengan 4 ini tadi ini. Dia sedekahkan 250.000 di malam hari, dia sedekahkan 250.000 di siang hari, dia sedekahkan sembunyi-sembunyi 250.000, dia sedekahkan terang-terangan 250.000. Jadi subhanallah, bagi teman-teman yang mungkin kebaikannya berkonten, jangan lupa untuk ada kebaikan juga yang tidak berkonten. Jangan sampai nggak mau berkebaikan kalau nggak ada kontennya. Ya itu yang salah. Ketika kita melakukan kebaikan dengan adanya konten, akhirnya terikat dengan konten tersebut. Nggak mau lagi dia bikin kebaikan kalau nggak ada kamera. Subhanallah. Maka inilah yang keliru ketika kita mungkin nggak mau keluarin duit kalau nggak ada kameranya. Tapi bagi orang yang biasa seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang malam hari, ada yang siang hari. Bukankah Nabi SAW ketika ingin memotivasi para sahabat itu diumumkan gitu, siapa yang hari ini sudah sholat jenazah, siapa yang hari ini sedang berpuasa, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah bersedekah, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Nabi pernah mengatakan, siapa yang datang hari ini dengan hartanya, oh datang saya datang dengan seluruh hartaku, saya datang dengan setengah hartaku, saya datang dengan ini. Itu kan dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Maka subhanallah, yang namanya kebaikan tidak mesti secara sembunyi-sembunyi. Bahkan diingatkan oleh para ulama, jikalau ada orang yang tidak jadi melakukan amal kebaikan karena dia mengkhawatirkan dirinya ria, maka pada saat itu ia sedang ria.
Jadi kalau ada orang batal nih melakukan kebaikan, takut ntar dibilang konten doang. Oh, pada saat itu dialah sedang ria. Maka subhanallah, jangan sampai kita batal melakukan amal soleh karena takut dinilai oleh orang lain. Karena amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman adalah karena Allah, bukan karena komentar orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi Sama-sama, intinya Fadli. yang mau bersedekah itu silakan aja. Boleh, mau kelihatan boleh, nggak kelihatan boleh, tapi jangan sampai tadi ya gara-gara sedekah keenakannya di kontennya dapat pujian jadi gila pujian. Pengen sedekah pengennya dipuji dulu. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Syam udah mengingatkan kita ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah, ini pernah nggak ngalamin ya, mungkin buat jamaah ya, kita pengen sedekah sama orang tapi pengen tepat sasaran. Jadi contoh nih Ustaz Maulana, kita ngeliat orang nih, wah ini kita pengen sedekah sama dia, tar dulu deh, Mas boleh nggak saya ke rumah main gitu, saya mau lihat rumahnya dong gitu kan. Pas dianterin ke rumahnya, oh lihat, oh masih ada TV, oh masih ada kulkas, oh nggak jadi Mas, saya mau cari yang lain aja, yang nggak ada TV nggak ada. Udah capek nganterin. Nggak, ini mau biar tepat sasaran Ustaz, boleh nggak sih kalau kita kayak gitu? Mau izin penjelasannya apa tuh? Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita belajar realita yang ada, tapi juga tidak mau mengecewakan. Karena syarat bersedekah ada 5. Ikhlas, terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Dalam hal ini yang ditanyakan oleh Mas Fadli, sasaran tepat. Saya pernah dikasih baju 300. Wow. Satu pun baju tidak ada yang saya pakai. Kenapa bisa? Karena baju perempuan. Oh, itu masalahnya. Jadi saya bagian aja sama semua. Orang sudah serius Ustaz. Ya iyalah gitu. Jadi harus tepat sasaran, itu benar. Maka dari awal, mohon maaf, hilangkan buruk sangka perihal dia orang kaya, perihal pokoknya saya bagi aja. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Oh, ditaruh kantong. Bukan begitu. Asal nggak tahu. Itu istilah. Oh, istilah. Istilah. Artinya tidak usah diberitahu orang. Nah, dalam hal ini, aku kasih, jangan sampai saya mungkin ditipu. Tidak ada urusan, yang penting kita sudah niat sedekah. Persoalannya apa, persoalannya terserah. Itulah orang yang ikhlas. Kemudian tidak mengharap balasan dan tidak ada alasan. Tidak mengharap balasan atau pamrih dan tidak mengharap alasan. Kenapa? Harus kalau Anda harus menguji, kalau Anda memperlomba, itu bukan sedekah, tapi hadiah. Tapi hadiah. Karena ini kan, mohon maaf, ini adalah bentuk bagaimana kita membantu orang. Apa mesti ketika ada orang jatuh di got, kita tanya, kamu anak orang kaya ya? Jangan dong. Bantu aja Bantu dia. dulu. Maka kadangkala kita juga harus bersedekah lewat jalur lembaga. Supaya kita mengharap, kita tidak tahu siapa yang kita kasih. Yang berikutnya yang paling aman supaya merata nikmat itu, kalau kita langsung bawa ke orang miskin, semua orang datang ke orang miskin ini terus, ya lain belum. Lalu bagusnya kalau kita hubungi Pak RT, pemerintah setempat, siapa yang jadi diratakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi kita nggak perlu sebenarnya mau tahu sampai ke detail-detail. Kalau mau sedekah aja. Paling Ustaz bagus Allah. langsung saja kalau ada sumbangan langsung ke Sanggar Senja. Masya Allah. Terima Tidak kasih banyak. pusing, mau data, langsung saja ke Sanggar Senja. Bener. Hubungi Mas Adi yang ada di sini. Di mana lokasinya? Di sini. Di mana lokasinya? Mana lokasinya? Lokasinya di Cibinong. Cibinong. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekarang waktunya saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, kita minta tolong sama Mas Adi, izin Mas Adi ya, dibaca nih pertanyaannya nih dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keluarga saya pas-pasan. Dan abang saya selalu minta tolong kepada orang tua saya buat minta duit. Dan itu juga nggak cuma sekali dua kali. Tapi saya sudah bilang kalau ayah nggak punya banyak duit buat dikasih ke abang saya. Apalagi orang tua udah berumur. Apakah boleh orang tua menolak anak yang selalu minta tolong? Oh, oke. Makasih banyak Mas Adi. Jadi ini anak udah gede, buahnya masih minta duit aja sama orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya udah tua, anaknya pasti udah kumisan dong. Nggak mungkin enggak gitu. Mau izin penjelasannya, boleh nggak nih orang tua nolak
Yuk kerja aja dulu, kan udah gede gitu ya kan. Berarti gimana Bib? Mohon izin. Diri. Silakan Bib, tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan boleh atau tidak orang tua itu menolak daripada ketika anaknya minta uang. Ini termasuk dalam fikih juga. Artinya batasan kewajiban orang tua menafkahi anak. Jadi sampai kapan sih orang tua itu berkewajiban untuk menafkahi dia punya anak? Pertama, selama anak itu belum balik. Ya. Selama anak itu belum balik, maka semua kewajiban daripada daripada orang tua untuk menanggung rizquhunna wa kiswatuhunna. Artinya rizkinya, makannya, minumnya, pangannya, tempat tinggalnya, tempat tidurnya, semua kewajiban daripada orang tuanya. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kadang-kadang kan ini biasa nih. Iya. Kita nih orang tua sebagai ayah biasanya banyak utang. Oh, ya enggak, saya mudah-mudahan jangan gitu sebelum bilangin jalan. Banyak utangnya seperti apa? Oh, gimana, Misal Bib? contoh nih. Kan kewajiban nafkahi nih ayah nih. Ada orang yang duluan ngasih ke anak kita, misal ibunya ngasih. Oh. Ya kan? Kata tuh anak, "Nah, bapak utang, berarti kan bapak belum ngasih." Padahal nggak ada, sudah gugur itu. Jadi kewajiban nafkah saat itu sudah gugur karena dia sudah dapat uang. Ya, jadi si anak ini sudah dapat uang. Kalau Padahal uang ibu itu dari bapaknya juga. iya, makanya kan kita yang dibilang utang. Oh, utang si bapak. Padahal kan enggak gitu. Jadi makanya dalam kitab Baijuri itu dikatakan yang orang kecil tapi kaya, gugur si bapak itu menafkahi. Misalkan anak-anak Kalau kecil anak itu sekarang kaya. sudah punya uang segala macam, atau sudah besar tapi miskin, tidak kewajiban juga seorang bapak menafkahi. Oh. Jadi anak kecil yang sudah terhitung kaya lah, dia punya uang, bisa cari uang sendiri, maka si bapak tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi dia. Ataupun yang sudah dewasa sekali, sudah punya istri, sudah punya anak lagi gitu kan, maka tidak berkewajiban lagi orang tua untuk menafkahi anak tersebut. Akan tetapi misalnya si anak walaupun sudah dewasa tapi masih ingin anak sudah dewasa nih tapi masih butuh, misalnya dia sekolah, dia pesantren, artinya belum bisa bekerja walaupun dia mampu bekerja, namanya badannya segar apa segala macam. Dalam hitungan fikih, kalau seorang anak yang memang sekiranya dia mampu bekerja, nggak ada apa-apa, si bapak nggak bagi berkewajiban untuk menafkahi dia. Tapi apabila dia masih membutuhkan dana atau nafkah, seperti dia mau sekolah, bayaran pendidikan, kuliah, bayaran kuliah, itu tetap berkewajiban seorang ayah untuk membiayai anaknya. Jadi, ya artinya intinya tadi jawabannya, boleh nggak seorang ayah menolak? Boleh saja. Apalagi anaknya udah kumis, ada bangkotan. Apalagi kumisnya udah warna putih lagi. Aduh, udah tua dong berarti anaknya. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Itu kan kalau anak sama orang tua, udah ada batasannya. Kalau sama temen kan enggak. Saya ini lagi jujur, Bib. Saya lagi main game, ya kan? Game saya itu pengen beli skin. Mau skin itu harus top up. Top up itu harus ada duitnya. Saya ini lagi ngeluarin kotak amal nih, donasi 1000 koin. Ustadz Maulana deh, izin, maaf, bentar Mas Adi. Ustadz Maulana dari pinggir paling kanan deh. Ustadz, yuk donasi dulu yuk. Koin. Nggak gitu juga caranya. Kan sama teman boleh dong, kan tadi sama orang tua kan udah nggak ada juga orang tua saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sebenarnya untuk donasi-donasi itu meminta bantuan ketika terjadi apa-apa, sebenarnya ada tata caranya. Tata caranya. Kalau saya ini ada tata caranya juga. Dia pakai kotak amal. Baru Tidak dikit begitu Ustaz. caranya. Assalamualaikum. Ya udah, ini aja. Nanti kita bahas. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Temanya adalah nolong
atau ngonten sih? Wah, atau ngonten nih gitu. Sama aja lah ya semuanya ya. Beda-beda tipis lah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi sama Ustadz Maulana. Izin Ustadz Maulana. Iya. Ini dalam Islam ini kan kalau seandainya kita minta bantuan, kalau seandainya kena bencana kan boleh. Iya. Boleh ya. Tapi memang Boleh. bicara masalah tentang tata caranya nih kalau kita minta buat diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana nih kalau kena musibah? Mohon izin Ustadz. Makasih Tafadhol, banyak. Ustadz. Izin Mas Fadli dan Habib serta Ustaz Sam, lebih khusus Pak Adi dari Sangkar Senja di Cibinong. Jadi kalau ada yang mau langsung saja ke sana bersilaturahmi, entah itu dengan waktu, kesempatan dan sesuatu yang bisa dibantukan. Karena ingat, ada satu hal yang luar biasa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Karena artinya jangan meminta. Tapi ada orang meminta tapi tangannya ke atas. Oh, apa tuh? Coba. Mau nyebrang. Oke, Mas Fadli minta duit dong. Kita nyebrang. Tolong cebrangin dong gitu maksudnya. Iya. Cuma dalam meminta tolong, minta itu tak memberi lebih mulia daripada menerima. Menerima masih lebih mulia daripada meminta. Tapi yang paling di bawah adalah meminta-minta. Jadi urutannya, nauzubillah, meminta-minta, menerima dan memberi. Karena barang siapa yang meminta-minta ataupun mengemis akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Subhanallah. Dan untuk itu, kalaupun harus kategori meminta donasi, meminta bantuan, sebaiknya menggunakan tahapan. Ada Kementerian Sosial, ada izin dari pemerintah setempat, RT RW, dan ada pernyataan, ada hitam di atas putih, ada laporan pertanggungjawaban. Dan ini memang dalam Islam itu diaturkan. Makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Berbeda-beda. Dan lalu sasarannya juga berbeda-beda. Kalau zakat harus manusia. Kalau wakaf ataupun sedekah itu bisa apa saja. Tapi kalau zakat tidak boleh dialihkan ke bangunan. Harus kepada manusia. Maka pada posisi musibah seperti ini, boleh meminta donasi, bisa meminta bantuan dalam hal kapasitas sampai dia sanggup mandiri. Makanya lebih baik kasih pancing daripada umpan. Nah, yang harus dikedepankan adalah kedepankan tentang adanya usaha, bukan meminta. Makanya pengamen jauh lebih mulia karena ada bentuk usahanya. Nah, ada sanggar seni, ada kegiatan-kegiatan buat konser kecil-kecilan. Kemudian orang beli karcisnya, beli tiketnya, itu jauh lebih mulia. Ada caranya, ada agendanya, bikin tablik akbar, bikin pengajian, lalu di pengajian itu disampaikan, kebetulan mari kita bantu saudara kita, itu jauh lebih mulia. Masya Allah. Nah, itu jauh lebih mulia dibanding langsung meminta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Siapa ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Maaf dulu ya. Nggak ada ya, nggak ada orangnya. Terus siapa yang jawab? Ya saya. Yang namu yang jawab sendiri. Kemudian untuk meningkatkan kepedulian bukan menjual derita. Jadi orang yang diberi itu jadi mulia dan orang yang memberi kadang-kadang gini, dia jual bunga, dia jual ini. Iya. Nah, ini juga betul ada teguran besar buat kita semua. Tolong kalau ada orang di jalan jualan, belilah dagangannya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang mulia yang tidak meminta tapi berusaha dibanding orang yang langsung meminta. Jadi pedagang-pedagang itu untungnya cuma berapa perak. Iya. Terus lihat itu, aduh dengan enaknya cuma minta langsung dikasih. Untungnya, Untung 100% itu. untung saya seharian 500 ribu. Dia satu kali minta langsung dikasih. Enak banget dia. Saya panas-panasan. Jadi muliakanlah orang-orang seperti itu. Sama beliau, alhamdulillah beliau tidak meminta, tapi kita yang harus peduli. Masya Allah. Iya. Terima Sebenarnya kasih, yang diuji terima kita kasih. semua itu. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah ilmunya. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pernah mungkin punya pengalaman ya, atau mungkin kita pernah lihat sosial media. Caranya contoh nih, kita ambil contoh. Saya sebenarnya ceritanya lagi ngebantu orang. Nah Ustadz Maulana ini Ustadz Syam ya, Yeah. dia ini videoin, saya nggak tahu gitu. Terus gara-gara videonya Ustadz Maulana di-share di sosial media, Yeah. terus viral. Wah, semua orang pada ini, wah, pada ngomong yang baik-baik lah ya. Nah ini bagaimana nih hukumnya dalam Islam? Enggak nih, udah selesai. Udah selesai. Udah selesai ya. Iya. Apakah kita tetap dapat pahala
atau enggak nih karena ditonton banyak orang karena komen-komen takutnya ntar akhirnya jadi ria atau bagaimana konsepnya nih, mohon izin penjelasan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Muhammad Maulana, Mas Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apakah seseorang akan tetap mendapatkan pahala meskipun konten kebaikannya ditonton oleh banyak orang? Dia bukan yang memvideokan, tapi ternyata dia ditonton oleh banyak orang karena orang lain yang memvideokannya. Betul. Maka syaratnya adalah ketika bersedekah, kata Al-Quran, alladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Yang pertama adalah mesti di jalan Allah sedekahnya, mesti di jalan Allah kebaikannya, atau tepat sasaran. Kalau langsung kepada anak jalanannya bisa saja dipakai buat mabuk lem, bisa saja dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, narkoba mungkin, naudzubillah. Tapi kalau menggunakan sasaran yang tepat, oh untuk pendidikan anak jalanan bisa lewat Pak Adi, maka subhanallah syarat yang pertama sudah dapat fi sabilillah. Meskipun ditonton banyak orang, meskipun viral, dia tetap dapat pahalanya. Yang kedua, la yutbi'una ma anfaqu manna. Tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Meskipun ditonton banyak orang, tidaklah dia yang nge-share banyak-banyak video tersebut atau dia pamerin ke orang lain. Tahu nggak ini video itu saya itu. Saya subhanallah. Oh, itu yang divideokan itu yang kelihatan cuma 100.000, tapi setelah itu sebenarnya saya kasih 1 juta. Wah, dia kasih tahu orang, dia yang kelihatan cuma 100.000, ternyata di belakang itu saya kasih tambahin lagi 1 juta itu sebenarnya tuh. Subhanallah. Jangan diungkit-ungkit, disebut-sebut. Apalagi sampai apa? Manna wala adza, sampai menyakiti hati si penerimanya. Jangan sampai. Nah, 3 syarat tadi ini kalau sudah dilaksanakan, baik tidak ada yang tonton ataupun viral, banyak yang nonton konten tersebut, maka insya Allah tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai dibatalkan pahalanya. Sesuai kata Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum. Jangan sampai batal juga sedekahnya. Kenapa? Tadi udah memenuhi syarat tuh. Udah fisabilillah, udah nggak menyebut-nyebut, udah nggak mengungkit-ungkit, udah nggak menyakiti perasaan. Tapi ada orang yang membatalkan pahala sedekahnya dengan cara apa? Dengan cara menyakiti juga tadi. Dengan menyebut-nyebut, menyakiti. Ini udah selesai sedekahnya. Sering kami sampaikan di mimbar Islam itu indah bahwa kalau sholat itu syaratnya sebelum. Ada wudhunya, ya, kalau nggak ada air dia tayamum, kalaupun dia berhadas besar dia mandi. Tapi kalau sedekah itu syaratnya bukan sebelum, tapi syaratnya adalah setelahnya. Setelah kita sedekah, jangan sebut-sebut, jangan menyakiti, lalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala meskipun banyak yang nonton videonya atau banyak yang melihat fotonya. Allah ta'ala. Berarti itu yang nonton itu bonus ya? Bonus aja itu. Bonus karena berbuat kebaikan, bonus jadi getop. Iya, Wah, Masya Allah. Tapi bagaimana kalau ada orang menolong orang lain tapi ternyata keluarganya tidak dibantu? Satu lagi Ustaz. Jadi artinya begini, nolong orang itu boleh, kita menolong orang. Tapi untuk dilihat tadi ya. Ya, artinya kan berarti ada riaknya. Apalagi nolong orang sudah dicampurkan dengan sesuatu yang riak, bahkan keluarga dia pas-pasan, butuh, dicuekin, dicuekin. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan di dalam Al-Quran tuh wa atidha qurba haqqa. Artinya orang terdekat dulu nih yang wajib kita tolong. Kita lihat keponakan kita, saudara kita, sepupu kita, siapa saja yang mungkin masih mahram atau saudara jauh. Wa atidha qurba haqqa. Jadi siapa sih? Kadang-kadang kan sama teman royal banget Mas Fadli. Banyak tuh yang begitu. Sudah, saya bela. Kalau buat teman saya bela, nyawa saya buat teman. Nah, ini yang nggak boleh. Kadang-kadang keluarga dia nggak belain. Makanya kalau dikatakan misalnya bagaimana sih nolongnya bagus, artinya tidak, artinya memang diperintahkan, tadi sudah kita bacakan hadisnya, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap kita perhatikan keluarga terdekat. Apalagi kalau kita terlantarkan kita punya keluarga, haram
Tidak boleh. Misalnya ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, kemudian kita dulukan orang dulu daripada keluarga kita. Sebenarnya lihat persentasenya sebenarnya. Mana yang lebih membutuhkan nih? Keluarga kita bisa ditahan nggak nih? Misal kita punya teman, masih boleh. Misalnya kita punya teman nih, sudah urgent banget. Kita punya keluarga juga butuh ditolong. Tapi lihat persentasenya, mana yang lebih urgent nih? Seandainya kata memang teman banget yang lebih urgent, oke, kita dahulukan teman kita, tapi insya Allah bisa juga kita menolong kita punya keluarga. Tapi kalau dicampur hanya karena pengen konten doang, nolong orang, pengen dipuji sama orang, makanya Dirar bin Murrah, beliau mengatakan salah satu temannya iblis di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu dengan campur riya. Nah, artinya salah satu temannya iblis ini dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, nolong sesuatu tapi mengharapkan balasan dari orang itu dengan pujian atau dengan apapun, berarti riya. Nah, riya ini salah satu temannya iblis di nerakanya Allah. Nauzubillah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah, semoga bermanfaat buat jamaah yang ada di rumah nih. Nah, sekarang saya kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, yang ada di sosial media Selamat Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya nih bikin kesel tiap ada yang minta sumbangan. Dia malah nggak membantu lewat duit, cuma bilang, gue bantu lewat doa aja ya. Padahal duitnya ada. Itu boleh nggak sih Ustadz? Kita nolong orang lain melalui doa padahal ada duit. Nah ini Bib nih, jawab singkat aja nih Bib nih, mohon izin. Ketika kita dimintain tolong, saya doa aja deh. Saya bantu sama doa aja deh, saya padahal bantu, duit ada. Ya, saya bantu sama doa aja. Ini namanya pedit bin pelit. Ya, pedit bin pelit ini namanya. Padahal dia punya uang. Padahal kecuali kalau orang yang nggak punya uang, boleh doa itu sudah insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernah saya katakan Ustadz yang waktu di rumah Ustadz, artinya ada 5 macam orang yang kita tidak boleh berteman akrab itu. Di antara salah satunya la tashabannal bakhila, jangan berteman akrab sama orang yang punya sifat pelit. Kenapa? Berteman akrab sama mereka nular. Nanti besok-besok dia suruh banget teman-teman juga, saya ngikut dia deh, doa aja kan gitu. Nular. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu kalau salah ada orang satu angkat sifat. lemari terus berkata aku bantu dengan doa ya, nggak mungkin lemari itu jalan sendiri. Harus ada ikhtiar. Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Mungkin Mas Adi boleh nih dibantu bertanya nih Mas Adi, silakan. Nih ada pertanyaannya nih. Ya Ustadz Sam, saya mau bertanya. Langsung. Langsung. Biasa, Mas Adi boleh, siap. boleh. Saya enaknya panggil Pak Adi, Mas Adi. Bang Adi. Oh, Bang Adi. Adi. Betawi. Orang Betawi. Iya, Bang. Orang Betawi. Siap, Bang Adi. Bagaimana biar kita menolong orang, tapi hati kita dalam kondisi tetap istiqomah? Mantap. Jadi gimana caranya kita nolong orang, tapi gimana caranya hati kita tetap istiqomah nih? Iya. Tunggu sebelumnya, Mas Adi udah berapa lama menjalani ini? Membantu anak jalanan? Udah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Udah. Luar biasa itu. Masya Allah. Terdidik, Istiqomah hati sudah. terdidik Iya. sudah. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana, Bang Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar manusia atau kita ini senantiasa istiqamah dalam beramal saleh? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ahabul a'mali ilallah adwamaha wa in qalla. Amalan yang istiqamah meskipun sedikit. Jadi ulama kita mengajarkan kita agar kita beramal itu bukan yang langsung banyak cuma semalam ya, mending dia beramal sedikit akhirnya jadi istiqomah, lalu ditambah akhirnya menjadi amalan yang istiqomah walaupun banyak. Subhanallah. Maka menjadilah orang yang berusaha untuk istiqomah. Satu itu dulu. Jadi istiqomah itu diikhtiarkan, diusahakan. Yang kedua, iman itu naik turun. Naiknya karena amal soleh, ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi jangan kebalik.
Kenapa sih berhenti beramal? Mungkin iman gue lagi turun. Bukan, justru kita beramal soleh supaya iman kita naik. Jangan kebalik. Kenapa lagi malas? Kayaknya iman saya lagi turun. Justru karena kita tidak beramal, iman kita jadi turun. Makin turun. Dan yang terakhir tentu saja meminta kepada Allah keistiqomahan tadi. Ya, istiqomah itu juga sulit untuk dilaksanakan kalau tidak ada teman. Maka saya yakin Bang Adi juga ada rekan-rekannya yang membantu selama ini. Ada beberapa orang yang juga ikut mendukung daripada programnya. Insya Allah kebaikan itu akan terus berlanjut. Amin. Istiqomah. Wallahu ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ini buat Ustaz jamaah Adi. Islam itu yang ada di rumah. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Adi nih ya, seputar anak didiknya. Saya pengen tahu lebih banyak. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih ada Bang Adi di sini, pemilik Sanggar Senja. Ini masya Allah luar biasa. Saya akan coba lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Adi. Nih Bang Adi, dari tadi kita belum ngobrolin nih, bicara masalah tentang kriteria anak-anak yang masuk di Sanggar Senja ini. Bang Adi ini cari sendiri atau mereka datang untuk menawarkan dirinya untuk belajar? Awalnya saya, karena saya juga mantannya anak jalanan, anak di terminal, daripada mereka tidur jalan takut dipukulin orang. Kalau kita lihat Bang Adi tadi ceritanya lebih banyak menjemput bola berarti ya, menjemput bola ke lapangan, dibawa balik ke rumah gitu ya untuk dididik gitu ya. Karena saya nggak ada kriteria ya, karena buat saya anak-anak tuh baik menurut saya. Tapi gini, Bang Adi nih, kita kan punya pengalaman orang di rumah juga banyak. Karena bicara masalah tentang anak jalanan ini identik dengan anak-anak yang mohon maaf ya, agak berkelakuan khusus gitu loh. Lebih apa namanya? Ya dibilang bandel gitu, mohon maaf ya, lebih bandel dibandingkan anak lainnya gitu. Ini bagaimana nih menghapus kata-kata itu semua itu? Ya jadi anak-anak yang dianggap tidak berarti, saya merubah image-nya menjadi anak-anak berakhlakul karimah. Gimana caranya? Ya dengan kesabaran tentunya. Dengan Keteladanan juga ya. Kasih sayang, kita kasih contoh gitu. Jadi anak jalan tuh nggak bisa diomelin, Betul. nggak bisa dipukulin, Kapan dipukulin, dimarahin? Lari dari ya. Iya pasti. nggak bisa dirayu-rayu. Seperti kita main layangan, tarik ulur, kita tarik putus dia. Oh, Ulur kabur. lagi, tarik. Kalau mereka panggilnya apa? Abang. Abang. Oh, Kenapa dipanggilnya saya abang. dipanggilnya abang, saya Ya. bukannya bapak? Karena saya kalau Nggak mau abang, dipanggil bapak, abang aja ya. kalau abang kan kita jadi tahu. Jadi mereka bohongin kita tahu. Wah, ini anak mau ngapain? Gitu. Kita tahu kalau abang. Dan mereka kalau lagi konseling sama kita nggak ada jarak gitu. Ya, Bang Adi. Aku bisa pertanyaan tambahan. Boleh sedikit ya Ustaz, silakan. Kalau mereka berkelahi, solusinya kan mereka banyak. Tuh tiba-tiba dia ada perkelahian. Sekalian kalau mereka berkelahi saya bilang, ini saudara kamu. Walaupun dia bukan bapak kamu. Bapak kamu dari mana, ibu kamu, keluarga dari mana. Masya Allah. Jadi karena persaudaraan. Sedikit dong kata-kata motivasi nih buat anak-anak jalanan di luar sana nih biar tetap semangat dan juga bahwa anak jalanan ini bisa menjadi orang yang sukses nanti ke depannya insya Allah. Silakan Bang Adi. Motivasinya ya mengalir air seperti air. Hijrah. Ingat, hidup itu harus hijrah. Dari gelap menuju terang. Biar hidup kita lebih baik. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap tegar. Nah buat jamaah Islam itu Indah, sekarang waktunya kita mendengarkan ya kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, dilanjutkan doa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Ustadz Maulana, tafadhol Ustadz Maulana. Nolong atau konten nih. Berbicara tentang menolong atau konten, ingat, jangan pernah mengharap balasan dari manusia, apalagi pujian dari manusia, apalagi bergantung kepada manusia. Maka bergantunglah kepada Allah. Allah Samad. Allah tempat kita bergantung. Dalam hal ini, kalaupun ada balasan dari manusia atas perbuatan kita, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sebenarnya pun dari Allah atas gerakan Allah gerakkan orang itu untuk membalas kebaikan yang kita lakukan. Ingat, bersedekahlah, bantulah dengan ikhlas tanpa mengharap pujian, apalagi dibalas oleh manusia itu. Karena ketika kita menunggu balasan, berarti ada
permohonan, permintaan kepada selain daripada Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم. يا الله terima seluruh amal ibadah kami ya Allah, amal kebaikan kami ya Allah. Ya Allah bersihkan kami dari sifat riya, sum'ah, ujub ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Adi yang sudah hadir di Islam Itu Indah, dan juga mohon maaf buat jamaah apabila ada salah-salah kata. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.